Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Hamjan SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggetada. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 budaya positif, demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, satu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menjadikan murid semakin tidak percaya diri. Pada tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu atau memiliki alasan-alasan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki kebutuhan murid. Pada tahap ini, yaitu menanyakan keyakinan, di mana murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi dalam yang timbul dari dalam diri murid itu sendiri. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya yang salah, serta pemikiran murid akan bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Berikut ini adalah contoh penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada kasus 1, menceritakan tentang seorang murid yang bernama Iksan Baharudin yang mengalami perubahan sikap, di mana Iksan sangat sering alpa, bahkan membolos dan malas masuk belajar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Suruh main kumpul tugas ya, dia bilang nanti kerjanya hanya main game, ini yang mau naik kelas. Wih, Dede Iksan Baharudin. Tahu Dika, kenapa saya panggil ke sini? Kenapa? Tahu, Apa? karena apa ini kayak enggak masuk sekolah jarang begitu. Jarang masuk. Iya, Iya, kamu jarang masuk. Bahkan di pelajaran pun jarang. iya. Hampir di semester 2 ini jarang dia masuk ke kelas. Jadi di sini saya panggil, saya tidak mau memperberat atau memperkeruh masalah. Saya tidak mau menambah masalah, tapi Bapak panggil supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada selama ini. Bisa sama-sama mencari solusi masalah yang kamu hadapi selama ini. Mau kan dicarikan solusinya? Mau. Mau Iya. Semua manusia itu punya masalah tentu. Akan kita sering melakukan sebuah yang namanya kesalahan-kesalahan.
Iya. Ya, karena namanya manusia itu tempatnya salah. Jadi Iya. tempatnya salah. Tidak ada manusia yang Benar. sempurna. Tidak ada orang yang tidak ada Salahnya. salahnya. Semua pasti ada salahnya. Bahkan teman-temannya juga banyak bermasalah. Dan cuma kami. Bahkan Bapak sendiri itu pernah bersalah. Karena kita manusia. Jadi kami jangan terlarut dengan masalahnya. Ya, jangan terlarut. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semua punya solusi dari permasalahan. Yang penting ada kemauan kita untuk merubah diri. Tapi saya salut, kamu lebih memilih menghindar dari teman dan tidak melakukan hal-hal buruk lagi yang lainnya. Tapi kamu lebih memilih untuk Memperbaiki. memperbaiki diri sendiri. Tidak, misalnya kamu tidak merantau, juga tidak berkelahi, ya? Tapi kamu hanya memilih untuk merusak diri sendiri. Di situ Bapak bangga karena kamu mengambil langkah. Tapi setidaknya langkah yang kamu ambil sekarang harus kamu punya langkah yang baru. Samping untuk supaya tidak ada yang dirugikan, baik dirimu maupun orang lain. Gitu. Ya, jadi begini, San. Semua tindakan itu pasti ada alasannya. Nah, kira-kira apa alasannya, mungkin bisa kamu ceritakan. Kenapa sampai kamu malas masuk kelas, masuk belajar, bahkan sampai tidak tidak masuk sekolah, padahal di semester 1 kehadiranmu cukup bagus, nilainya bagus, terutama sama saya. Apa kira-kira alasannya? Kayak alasan pertama itu faktor bullying. Dibully. Iya. Oke. Kedua itu faktor ekonomi. Ekonomi. Kenapa ekonomi? Ekonomi kayak orang tua tuh nggak kerja, yang harapkan itu dari kakak yang pelayaran. Oh, Itu kan kalau kakak itu yang lagi belayar, kadang itu nggak ada jaringan, jaringannya nggak ada. Habis itu yang ketiga itu fakta yang apa nih, untuk uang makan duit sehari. oh, jadi yang pertama Bullying. karena sering dibully di kelas, Dan nggak betah untuk tinggal di kelas. nggak betah. Terus yang kedua karena latar belakang ekonomi orang tua yang tidak biayai kamu. Iya. Terus yang ketiga Itu kayak faktor untuk makan, Memenuhi. iya memenuhi kebutuhan sehari-hari. sehari-hari. Nah, kira-kira kalau Bapak tawarkan kepada kamu, mau nggak ini permasalahannya kita selesaikan secara bersama-sama? Kalau masalah bersama-sama bisa Pak. Saya, Ya. terima kasih. Nah, sekarang Bapak mau tanya, peraturan atau keyakinan sekolah, kamu tahu tidak? Kalau peraturan itu pertama itu disiplin, Disiplin, pasti ada disiplin, kebersihan itu ada, kebersihan, kerapian, latihan, giat belajar, ya. ya, masuk kelas ketika gurunya masuk. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas ini, yang mana kira-kira yang kamu langgar? Yang pertama itu untuk kedisiplinan. Setelah kamu tahu bahwa ini yang saya langgar, keyakinan ini yang saya langgar, kira-kira mau diperbaiki? Bisa Pak, mau. Mau, ya? Saya juga menyesal Pak, untuk kayak keluar ke jalur kesendirian. Kayak saya kan pernah ke ramean, Iya, betul. tapi saya keluar untuk Menyendiri. menyendiri untuk kayak lebih baik. Tapi saya mungkin agak menyesal karena kayak sendiri tuh kayak jangan. Tak bagus. Iya, untuk Nah, ya. Bagaimana kira-kira caramu supaya ini kamu bisa keluar dari masalah ini? Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? kalau untuk keluar dari kesendirian itu untuk berteman sama orang bagus yang punya otak jenius, kayak enggak bergaul sama dunia luar.
Saya tuh tidak suka berteman sama orang yang nakal. Kenapa tuh dia membawa faktor yang jelek untuk masa depan kedepannya. Makanya saya lebih suka untuk punya teman pintar dalam berbisnis, pintar. Kira-kira kapan itu bisa kamu lakukan? Hari ini kah, besok kah, dan seterusnya? Mungkin Kapan kira-kira kamu mau berubah, mau belajar untuk merubah, memperbaiki pelanggaran yang kamu lakukan kalau bisa hari ini ya hari ini aja Pak. hari ini? Iya. Kamu yakin? Oke. Janji? Janji. Ihsan, kira-kira ini kamu bayangkan, kira-kira kedepannya kamu itu mau jadi anak yang seperti apa ke depan? Mau jadi orang yang seperti apa? Kalau saya itu untuk saya itu kalau untuk kedepannya itu nggak terlalu bagus, kayak yang penting bagus dipandang sama keluarga, Harus pandang sama keluarga, terus bagus dianu sama orang-orang sekitar. Karena sekitar. dalam waktu berapa silang tahun lalu saya itu dianggap buruk, saya dianggap jelek, maupun saya itu sempat diremehkan sama keluarga. Makanya saya usahakan bilang, oh saya itu mau dipandang bagus sama ini keluarga. Tapi kira-kira selain kamu ada tidak yang bisa bantu lagi kamu untuk bisa berubah? Siapa kira-kira? Kalau untuk berubah itu kakak, Ada kakak? tapi dia tuh pelayaran. Oh, dia kakak pelayaran. Iya. Ya, jadi kamu sering komunikasi sama kakak. Sering komunikasi, dia bilang kasih sekolah, tamat sekolah habis itu masuk ke dunia pelaut. Oh bisa, kalau tidak bisa ya tidak dipaksakan. Ya, nanti kamu banyak komunikasi, bangun komunikasi, bagaimana kakakmu bisa menginspirasi, ya, gitu. Jadi untuk ini Ihsan, Bapak harapkan supaya Ihsan ke depan bisa jadi lebih bagus lagi. Teman-teman kamu yang di dalam kelas yang membuat kamu tidak betah di dalam kelas itu saya kira tidak perlu dihiraukan, diabaikan saja. Yang penting kamu lakukanlah yang terbaik hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya. Apa kira-kira yang baik yang harus kamu lakukan untuk bisa menggapai cita-cita kamu, ya. Nanti Pak Guru, wali kelas, kami guru-guru di sini akan membantu. Di samping itu kakakmu juga bisa bantu kamu. Ya, jadi saya kira hari ini cukup bisa. Nanti saya akan terus memantau perkembangan kamu seperti bagaimana. Saya akan terus melihat perkembanganmu, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini itu bisa berbekas di hati, ya. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Misal sudah mau datang menghadap sama Bapak. Saya kira itu saja yang bisa kita Bapak sampaikan sekarang, dan kamu bisa kembali ke kelasmu, ya. Baik, Pak. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih sama Pak Guru yang telah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Saya sangat berterima kasih sama Pak Guru yang telah membantu saya dan menyelesaikan segala permasalahan yang saya hadapi. Saya akan berterima kasih Pak Guru yang telah membantu saya. Kasus 2, di mana terlihat seorang murid yang bernama Nisbah membuang sampah sembarangan. Nah, Nisbah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tidak, Pak. Tadi pas Bapak keluar dari kelas, Bapak lihat kamu membuang sampah sembarang tempat. Betul enggak? Iya, Pak, betul. Kamu tahu tidak bahwa membuang sampah sembarang tempat itu bisa merugikan kesehatan kita?
Iya Pak, betul. Oke. Bapak panggil kamu bukan untuk mencari kesalahan atau bahkan memperkeruh atau bahkan menghukum kamu, tapi Bapak hanya mau mengkonfirmasi dan memberikan solusi terhadap masalah yang kamu hadapi atau kesalahan yang kamu perbuat. Kamu mau tidak masalahnya diperbaiki? Iya Pak, saya mau. Oke, terima kasih ya. Jadi begini, namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan karena tidak ada satu manusia pun sempurna. Artinya kita sebagai manusia memang tempatnya untuk bersalah. Tapi di sini bahkan temanmu juga kan saya lihat buang sampah sembarangan seperti itu. Artinya masalah seperti ini bukan cuma satu, tapi banyak. Kebetulan hari ini saya kebetulan langsung melihat Nanisba melakukannya. Ya, jadi begini, setiap perbuatan manusia itu pasti punya alasan. Nah, kira-kira Bapak boleh tahu enggak apa alasan kamu kenapa kamu buang sampah sembarangan? Anu Pak, saya tidak lihat tempat sampahnya. Oh, tidak lihat tempat sampahnya. Memang di kelas kamu tidak ada tempat sampah di depan kelas. Ada Pak, hanya saya malas. Oh, malas. Jadi kamu malas untuk mencari tempat sampah. Iya. Oh gitu. Bapak mau tanya, kira-kira kamu masih ingat enggak keyakinan kelas yang pernah disepakati bersama? Iya Pak, saya ingat itu. Apa-apa itu? Keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan kelas Pak. Oh iya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kamu langgar? Iya Pak, saya tahu. Apa? Buang sampah sembarangan. Oke. Nah, dari keyakinan kelas kamu itu, kamu mau tidak memperbaiki pelanggaran yang sudah kamu lakukan? Pak, saya mau memperbaiki. Oke, makasih ya. Jadi kamu memperbaikinya. Kira-kira kapan kamu mau melakukannya? Mulai sekarang Pak, saya akan memperbaikinya. Oh, mulai sekarang, makasih. Kira-kira ada enggak teman-teman kamu atau siapa saja yang bisa membantu kamu untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Iya Pak, ada. Siapa? Seperti teman saya, Elvira. Oh, Elvira. Oke. Selanjutnya, karena kamu sudah bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu itu dan kamu mau berubah, jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, yang terakhir Bapak mau tanya, Nanisba ini kedepannya mau jadi Saya ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. bermanfaat untuk orang lain. Oke, ya itu adalah hal yang sangat baik untuk dirimu. Nah, nanti Pak bersama guru-guru yang lain, mungkin dengan keluarga kamu, bisa menuntun dan membantu kamu untuk capai apa yang kamu cita-citakan. Mulai sekarang kamu harus menjaga kebersihan lingkungan agar sekiranya lingkungan kita sehat, maka kita akan belajarnya juga jadi nyaman. Seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Nah, saya kira itu saja yang Bapak ingin sampaikan ke kamu, dan mudah-mudahan kedepannya kamu bisa lebih berhati-hati lagi dan untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan kelas, kebersihan di sekolah, maupun kebersihan lingkungan kita. Seperti itu. Karena itu hal yang baik untuk. Nah, sekarang silakan kembali ke kelasnya, belajar seperti biasa, dan jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Iya Pak, terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Nisbayati, saya dari kelas 11 IPA 2. Saya sekali dengan penyelesaian masalah dilakukan oleh penjara. Saya diajarkan untuk mencari solusi masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.